Nah, suatu waktu nanti saya inginnya petani ini adalah petani yang dihargai di masyarakat. Yang magang di sini kan anak petani, sehingga dia di kampungnya nanti atau kembali ke kampungnya dia bisa berpikir bagaimana mengubah ekonomi masyarakat di kampungnya. Sehingga pada waktu itu banyak orang yang bilang saya ini tidak normal. Dan sekarang ini cabai kopai yang saya temukan dengan proses seperti itu, ini sekarang sudah permanen. Dimanapun ditanam orang itu buahnya sudah panjang. Saya pernah diundang ke istana tahun 2008 asal dasar petani teladan waktu itu. Tahun 2014 saya juga diundang lagi ke istana, itu menerima penghargaan APN, Adikarya Pangan Nusantara. Saya juga pernah diundang ke istana tapi tidak saya hadiri, sering itu. Karena kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya bernama Sahrul Yondri atau sehari-hari dipanggil Yon. Dan kebetulan saya adalah seorang petani cabai dan sekaligus penemu cabai kopai, yaitu cabai yang ukuran buahnya lebih panjang dari cabai lain. Dan alamat saya adalah di Koto Panjang, Kecamatan Lampasi, Kota Mudia Payakumbuh, Sumatera Barat. Sejarah saya jadi petani cabai itu sebetulnya karena latar belakang kehidupan. Karena saya sebelum jadi petani cabai, saya adalah seorang buruh bangunan atau kuli bangunan. Mungkin semua masyarakat tahu bagaimana kehidupan kuli bangunan. Itu serba kekurangan. Sehingga saya meninggalkan pekerjaan sebagai buruh bangunan, saya mencoba beralih pada pekerjaan lain. Dan saya pikir satu-satunya jalan yang bisa saya lakukan cuma jadi petani cabai. Dan akhirnya saya lakukan percobaan-percobaan jadi petani. Ya awalnya itu saya coba-coba itu awal 2004 sampai akhir 2005. Dan akhir 2005 barulah saya menetapkan pilihan menjadi petani cabai. Dan saya meninggalkan pekerjaan sebagai buruh bangunan itu pada tahun 2004. Akhirnya saya memilih-milih apa usaha yang bagus untuk saya. Cuma nggak ada pilihan lain selain dari saya mengarah pada pertanian. Sehingga pada waktu itu orang sudah agak ngeri jadi petani cabai karena banyak masalah. Tapi saya malah memilih masalah atau tantangan yang ada pada pertanian tersebut. Akhirnya saya coba-coba jadi petani cabai, saya lakukan penelitian dan uji coba. Apapun yang saya lakukan waktu itu, sehingga pada waktu itu banyak orang yang bilang saya ini tidak normal. Karena pekerjaan sehari-hari cuma melakukan percobaan dengan ramuan-ramuan alam, ramuan-ramuan nabati yang saya olah sendiri. Sehingga akhirnya pada akhir 2005 itu saya sudah menemukan sejenis varietas baru cabai, yaitu yang sekarang diberi nama cabai kopai. Cabai itu ukuran buahnya lebih panjang dari cabai biasa. Selama saya melakukan uji coba, saya akan paling banyak mengolah atau meramu ramuan-ramuan alam seperti kompos, seperti ekstrak daun-daunan, dan lain-lain sebagainya yang saya anggap waktu itu bisa merangsang pertumbuhan tanaman. Dan selain dari itu, saya sangat bertitik tolak pada fotosintesa. Fotosintesa yaitu pemasakan makanan di daun. Saya yakin sekali pemasakan makanan di daun ini bisa dipercepat dengan membantu atau dengan menambahkan pemantulan cahaya. Sehingga cahaya yang dipantulkan ke seluruh daun pada tanaman itu akan merangsang tanaman akan bertumbuh dan berkembang lebih cepat dari yang semestinya. Karena proses pemasakan makanan itu dipercepat. Dengan catatan unsur hara yang ada di dalam tanah itu harus melebihi dari yang semestinya. Itu akan sama halnya kita memasak makanan. Kalau biasanya pakai api yang kecil, sekarang apinya dibesarkan. Itu harus kesediaan, mungkin airnya, kesediaan makan itu harus cukup. Nah, seperti itulah, sehingga pertumbuhan cabai itu saya lakukan berulang kali. Akhirnya akibat pemantulan cahaya itu tanaman ini tumbuh dan berkembang melebihi pertumbuhan normalnya. Dan sekarang ini cabai kopai yang saya temukan dengan proses seperti itu, ini sekarang sudah permanen. Dimanapun ditanam orang itu buahnya sudah panjang. Percobaan yang saya lakukan dalam budidaya cabai pada awal itu sekitar 2 tahun. Awal 2004 sampai akhir 2005. Sehingga saya lakukan percobaan dengan menggunakan kaca-kaca pemantul.
kaca atau cermin yang bisa memantulkan cahaya. Sehingga saya usahakan kaca ini memantulkan cahaya atau sinar matahari ke sekitar tanaman yang satu pohon itu. Mungkin sekitar 30 pohon saya lakukan. Nanti mana pertumbuhannya yang menonjol, itulah yang akan saya kembangkan untuk selanjutnya. Itu saya lakukan selama 2 tahun dan alhamdulillah saya mendapatkan sejenis varietas baru waktu itu. Bahkan dari peneliti, banyak itu dari peneliti-peneliti yang dari Pulau Jawa datang ke sini, langsung menganalisa penelitian saya. Semuanya mereka mengakui. Bahkan dia sangat mengakui bahwa cahaya itu sangat mempengaruhi untuk perubahan gen suatu jenis tanaman. Sebetulnya bibit kita ambil dari bibit lokal. Bibit lokal yang awalnya itu ukuran buahnya sedikit lebih pendek daripada cabai kopai. Dan akhirnya sebetulnya bibit itu sudah biasa juga di daerah Payakumbuh. Dan cuma buahnya cuma segini, setengah cabai kopai. Dan akhirnya buah ini bisa menjadi panjang. Ini mungkin karena perubahan gen akibat pemantulan cahaya. Sebetulnya bibit, kalau dari bibit lokal itu dari tanaman cabai yang pertumbuhannya bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, buahnya itu maksimal. Dan masa panennya itu berkisar sekitar panen ke-4 sampai panen ke-10. Panen kita kan biasanya 4 hari sekali. Kalau di dataran menengah ke bawah itu kita panen 4 hari sekali. Yang bagus untuk bibit itu panen ke-4 sampai panen ke-10. Karena pada masa itu, yang pertama panen ke-4 ini pematangan buah atau pemasakan buah itu sudah sempurna. Dan yang keduanya, kalau lewat dari panen ke-10, itu bijinya aja yang banyak. Bijinya banyak tapi mutu biji rendah. Apabila kita rendam, itu biji itu sebagian besar merapung. Sehingga tidak bagus untuk kita jadikan benih. Kalau bibit cabai untuk yang kita gunakan di lahan, itu memang kita ambil dari lahan sendiri, buah-buah yang memenuhi standar yang untuk benih ini. Dan kita lakukan penguraian benih, itu biasanya 3 hari setelah panen. Setelah kita panen cabai ini yang matang, itu 3 harinya baru kita keluarkan bijinya. Dan setelah kita keluarkan bijinya itu kita keringkan mungkin sekitar 10 hari. Sehingga kadar airnya itu mungkin mencapai sekitar 7%. Tidak boleh terkena sinar matahari langsung sepanjang hari. Cuma boleh 2 jam sehari kena cahaya matahari langsung. Sudah itu kita keringkan secara di dalam ruangan. Itulah setiap hari selama 10 hari. Dan setelah itu baru benihnya kita semai di media semai yang sudah kita siapkan. Apabila bibit cabainya sudah tumbuh, itu benih cabai tidak boleh kena hujan langsung. Tidak boleh kena hujan langsung kalau benih cabai sudah mulai tumbuh. Jadi harus diberi naungan dengan plastik bening. Cahayanya masuk tapi hujan tidak masuk. Sehingga kita mungkin untuk kelembapannya kita harus melakukan penyiraman 2 hari sekali. Sampai bibit cabai kita itu berumur sekitar 30-40 hari. Barulah kita pindahkan ke lahan. Biasanya kalau untuk bibit cabai yang kita semai, itu mungkin daya tumbuhnya itu mungkin sekitar 90%, 90 atau 95% dari jumlah benih yang kita semai. Karena di pembenihan biasanya itu kan ada semut, ada kendala lain, ada jamur dan lain sebagainya. Sehingga mungkin daya tumbuh benih itu cuma sekitar 90%. Dan semasa persemaian itu harus kita lakukan seperti yang saya bilang tadi, penaungan dengan plastik bening. Dan sekelilingnya selain dari naungan, kita harus berusaha agar hama lain tidak masuk di persemaian. Karena pada umumnya tanaman cabai yang biasanya itu sekarang ini kebanyakan itu terserang virus kuning atau virus Gemini, itu bolehlah dikatakan 75%-nya itu terserang di persemaian. Makanya persemaian itu harus dibikin serapi mungkin agar hama-hama, terutama hama yang membawa virus kuning atau virus Gemini itu tidak masuk ke persemaian. Karena hama itu kebanyakan orang kenal dengan kutu kebul atau Bamesia tabasi. Cuma itu juga yaitu yang bentuknya seperti kupu-kupu kecil putih, dan pada umumnya Bamesia itu atau kutu kebul itu membawa virus kuning. Makanya di persemaian itu kita harus betul-betul hati-hati sampai benih kita berumur
40 hari. Lahan yang kita jadikan lahan untuk bertani cabai itu bisa lahan kering, bisa lahan sawah. Lahan yang kering atau lahan kering yang kita gunakan itu lahan kering yang diusahakan yang dekat dengan sumber air. Karena cabai ini kalau musim kering atau musim kemarau itu butuh penyiraman. Sehingga lahan kering yang kita jadikan yang agak dekat dengan sumber air. Sudah itu kalau lahan basah seperti yang kita berada sekarang ini kan lahan sawah. Lahan sawah yang dasarnya itu lahan sawah yang mudah dikering. Setelah kita keringkan atau setelah padi dipanen, lahannya ini dikeringkan, langsung kita olah dan kita buat gundukan atau bedengan. Bedengan seperti yang terlihat sekarang ini. Bedengan ini kalau di lahan sawah itu tingginya berkisar sekitar 40-50 cm. Karena sistem penakaran cabai itu lebih dalam, makanya bedengan memang cukup tinggi, yaitu sekitar 40-50 cm di lahan sawah. Dan untuk pengolahan, itu kita semua bisa, kalau kita sebagai petani itu sudah mengerti bagaimana kita membuat bedengan. Dan setelah bedengannya siap, itu kita butuh pupuk-pupuk seperti pupuk organik dan juga pupuk kimia. Karena yang namanya cabai itu sampai sekarang kalau kita pakai cuma organik saja itu produksi agak rendah. Jadi sedikit kita masih pakai pupuk kimia. Tapi yang jelas kalau saya sendiri itu sangat tergantung pada penggunaan kompos. Kompos yang dimaksud di sini adalah bahan organik ataupun kotoran hewan yang bisa atau yang kita lakukan fermentasinya atau proses pengomposan. Itu dilakukan secara fermentasi dengan menggunakan bahan-bahan pengurai. Dan kebetulan saya untuk melakukan pengomposan ini, bahan pengurai yang saya gunakan itu adalah trichoderma. Karena saya memilih trichoderma, trichoderma ini adalah jamur yang sudah ada di tanah, cuma tanah yang belum terkena pestisida. Seperti tanah-tanah yang ada di hutan atau di daerah yang belum terjamah atau tanah-tanah yang belum terjamah itu trichodermanya cukup tinggi. Sehingga tanam-tanaman yang ada di hutan itu kan selalu subur karena banyak trichoderma. Makanya trichoderma itulah yang saya gunakan untuk proses pengomposan. Kebetulan trichoderma itu yang mengembangkan pun yang untuk saya pakai itu saya sendiri yang mengembangkan. Dan saya lakukan proses fermentasinya di sekitar kebun atau di manalah di tempat penumpukan pupuk kandang. Pupuk kandang yang saya gunakan untuk tanaman cabai itu kalau diprediksi itu sekitar, kalau saya sekitar 2 kg per lubang tanam. Itu memang ditabur merata di bedengan, cuma total jumlahnya sekitar 2 kg per lubang tanam. Sehingga untuk lahan 1 hektar itu 20.000 lubang tanam, itu saya butuh kompos sekitar 40 ton untuk lahan 1 hektar. Tapi untuk lahan 1000 lubang tanam saya cuma butuh 2 ton kompos. Kan pupuk kandang. Karena kalau kita gunakan pupuk kandang, itu yang terserap tanaman cuma sangat sedikit. Karena sama dengan makanan mentah. Tapi kalau sudah difermentasi, bolehlah dikatakan sudah cukup besar yang diserap tanaman, tanah pun lebih subur, sehingga tanaman akan tumbuh jauh lebih subur dari yang menggunakan pupuk kandang. Dan selain dari pupuk kandang atau kompos, saya juga menambahkan sedikit pupuk kimia. Kalau kita prediksi per lubang tanam, saya cuma mungkin menggunakan sekitar 20-30 gram per lubang tanam pupuk kimia yang saya gunakan. Dan kebetulan untuk pengolahan bedengan sampai siap tanam, kalau saya sih tetap menggunakan tenaga orang lain. Atau kegiatan yang saya lakukan cuma semenjak tanam. Semenjak tanam saya memang banyak yang melakukan sendiri, tapi juga ada pembantu yang lain atau bantuan dari yang lain. Termasuk dari biasanya di tempat saya kan banyak anak sekolah yang magang. Juga menggunakan tenaga petani lain, juga banyak itu. Cabai ini kita tanam kalau di dataran menengah ke bawah. Itu kalau saya itu anak cabainya memang sedikit agak sudah berumur, agak keras, yaitu sekitar 40 hari setelah semai. Semenjak semai, setelah 40 hari baru kita pindahkan ke lahan
atau kebedengan. Kita tanam biasanya itu di pagi hari atau sore hari cabai ini, dan pada saat tanam itu kita usahakan lubang tanam itu atau media tanam itu harus lembab pada awal tanam, karena kita harus berusaha agar bibit cabai yang kita tanam itu tidak begitu layu, atau layunya itu atau stresnya itu tidak terlalu lama. Mungkin kita lakukan penyiraman dulu di lubang tanam, baru kita tanam. Dan setelah dia tumbuh, itu biasanya sekitar 1 minggu paling lambat, itu kita sudah lakukan memberikan pemasangan ajir atau tiang penyangga pada setiap tanaman cabai. Dan ajir ini sangat berguna agar tanaman cabai waktu berbuah nanti tidak roboh. Selain itu, 15 hari setelah tanam, itu kita sudah mulai melakukan penyemprotan untuk mengatasi hama pada tanaman cabai. Juga petani ini menggunakan pestisida organik, dan ada juga pestisida yang konvensional atau pestisida yang kimia. Kalau saya sih terserah aja, kalau petani mampu membuat pestisida organik bagus, tapi kalau saya mana yang lebih cepat aja gitu. Saya memang banyak menggunakan pestisida kimia untuk mengatasi hama pada tanaman cabai. Saya melakukan penyemprotan itu semenjak cabai berumur 15 hari, itu saya lakukan 4 hari sekali, tergantung pada serangan hama. Jadi jenis pestisida yang saya gunakan itu saya lihat hamanya dulu, apa hamanya yang menyerang. Kalau hamanya trip, maka pestisida yang kita gunakan itu adalah pestisida yang bisa mengatasi trip. Kalau yang nyerangnya tungau, itu pestisidanya yang bisa mengatasi tungau. Kalau bamesia atau kutu kebul, tentu pestisidanya juga disesuaikan. Apa yang bisa. Jangan nanti kita salah-salah menggunakan pestisida. Jadi harus kita pelajari dulu apa hama yang menyerangnya, baru pestisidanya. Dan setelah cabai kita berumur sekitar 1 bulan atau 40 hari, itu kita sudah memberikan tambahan pupuk susulan. Kalau saya cuma pakai NPK aja. Itu untuk 1000 lubang tanam, itu saya lakukan penambahan pemberian pupuk susulan 1 kilo NPK yang dilarutkan dalam air 100 liter. 100 liter air 1 kilo NPK. Itu semenjak cabai kita berumur 40 hari. Itu kita siramkan ke pangkal batang. Air yang dilarut atau NPK yang dilarutkan dalam air itu 100 ml per lubang tanam. Itu saya lakukan 10 hari atau 15 hari sekali sampai cabainya panen, bahkan sampai cabainya akhir panen. Cabai yang kita kembangkan sekarang ini adalah cabai kopai. Kopai ini ditemukan itu akhir 2005 sampai sekarang, ukuran buahnya lebih panjang. Kopai ini adalah singkatan dari koto panjang yon aslinya. Kopai, koto panjang, Y kemudian itu yon. Karena panggilan nama saya adalah yon. Semua jenis temuan itu harus, kalau didaftarkan, harus masuk nama orang penemunya. Makanya koto panjang yon. Tapi kebanyakan orang kenal cuma kopai itu kota Payakumbuh. Karena kebetulan yang memberi nama kopai ini pada waktu itu adalah Bapak Wali Kota Payakumbuh, yaitu Bapak Yos Rizal Zen. Bapak Yos Rizal waktu itu yang memberi nama, sehingga kebanyakan kopai ini ada kota panjang yon, ada kota Payakumbuh, terserahlah. Itulah namanya yang diberi pada waktu itu. Dan kebetulan yang memberi nama Bapak Wali Kota, dan didaftar pun memang atas nama kopai. Dan cabai kopai ini didaftar dan keluar izin izin pendaftarannya itu tahun 2008. Dan sudah resmi kopai ini terdaftar di Menteri Pertanian. Sebetulnya kita jadi petani cabai ini dulunya kan kita juga jadi petani biasa, sudah lakukan penelitian. Setelah saya temukan cabai panjang, kebetulan kita di tempat kita kan sering datang PPL atau penyuluh. Dan begitu juga dari Dinas Pertanian. Karena sudah menampak menonjol dan sudah sudah sebagian besar petani atau Dinas Pertanian yang selalu mengikuti dan hadir di tempat kita untuk mempelajari cabai kita. Akhirnya cabai kopai ini menyebarlah namanya sampai ke seluruh daerah. Makanya berdasarkan itu wali kota pun tidak tinggal diam. Makanya dia supaya jangan nanti kopai yang ditemukan di Payakumbuh ini
dimiliki oleh orang lain. Makanya kopai ini diusahakan didaftar secepat mungkin sehingga hak patennya ini di daerah Payakumbuh, bukan untuk orang luar gitu. Kalau semenjak saya jadi petani, penghargaan yang saya dapatkan itu sudah cukup banyak sekali. Baik dari Dinas Pertanian, dari Balai Kota, dari Kegubernuran, juga dari Pertanian Pusat. Jadi sudah banyak sekali penghargaan-penghargaan yang saya terima. Saya pernah diundang ke istana tahun 2008, atas dasar petani teladan waktu itu. 2008. Dan juga tahun 2014 saya juga diundang lagi ke istana, itu menerima penghargaan APN, Adikarya Pangan Nusantara, itu tahun 2014. Dan selain itu saya juga pernah diundang ke istana tapi tidak saya hadiri, sering itu. Karena kendala lain atau masalah lain, pekerjaan ada urusan lain sehingga saya nggak bisa hadir, sering. Dan penghargaan-penghargaan dari gubernur itu sudah banyak sekali yang kita terima. Begitu juga dari Dinas Pertanian. Penghargaan yang paling besar saya dapatkan itu, kalau menurut penilaian saya, itu APN, Adikarya Pangan Nusantara. Itu masih di istana 2014. Karena di APN itu, Adikarya Pangan Nusantara, berarti saya sudah termasuk salah seorang yang bisa menambah jenis tanaman di Indonesia, jenis tanaman baru. Jadi pada 2014 itu saya menerima penghargaan dari Presiden. Nah, itu Wakil Presiden, nggak salah saya waktu itu, yang menyerahkan itu APN, Adikarya Pangan Nusantara, yang guna untuk menambah jumlah jenis tanaman yang ada di Indonesia. Setiap tahunnya saya sering didatangi oleh anak-anak sekolah yang magang di sini. Ada yang dari SMK Pertanian, itu ada beberapa SMK, itu biasanya menitipkan murid dan atau siswanya di sini sebagai magang. Itu akan saya latih jadi petani cabai, sehingga bisa menambah wawasan dia, menambah cara pikir dia bagaimana nantinya setelah tamat sekolah ataupun tamat kuliah. Dan juga saya pernah dari Politani pun juga sharing dulunya. Ada juga yang dari UNAN Padang, tapi yang kebanyakan itu dari SMK Pertanian. Kadang sekitar ada yang sekarang ini cuma 3 orang, karena ini beda dengan yang SMK lain. Yang SMK lain biasanya itu 6 bulan ke depan baru masuk. Itu biasanya itu sekitar 12 orang, dan juga pernah sampai 25 orang yang magang di sini, anak sekolah. Itu semuanya magang di sini itu gratis, nggak pernah bayar. Anak sekolah yang magang di sini itu sekolahnya tidak bayar ke kita. Cuma kita mengarahkan siswanya 2 kali sehari, pagi dan sore, ke lahan. Itulah yang saya lakukan. Cuma yang saya inginkan bagaimana dia sebagai anak petani, pada umumnya yang magang di sini kan anak petani, sehingga dia di kampungnya nanti itu kembali ke kampungnya dia bisa berpikir bagaimana mengubah ekonomi masyarakat di kampungnya. Itu yang saya mau. Karena satu waktu nanti saya inginnya petani ini adalah petani yang dihargai di masyarakat. Itu yang saya mau. Kalau untuk kedepannya, saya sekarang ini memang sedang melakukan uji coba atau penelitian ataupun uji coba itu sejenis varietas baru dari cabai juga, yaitu masih turunan cabai kopai. Cabai kopai ini masih turunan. Itu sekarang sudah saya lakukan 3 kali periode tanam. Itu sangat bagus sekali. Bagus karena produksi dari cabai itu, pertama produksinya tinggi, yang kedua dia lebih tahan terhadap serangan hama, begitu juga serangan virus. Dan cabai ini masih belum diberi nama. Dan cabai ini bentuk buah itu sama sekali, persis sekali sama kopai. Cabai kopai persis, nggak ada bedanya, cuma ukuran buah sedikit lebih pendek. Seperti inilah, atau seginilah panjang buahnya. Cuma produksi tinggi, ukuran buah besar, sama dengan cabai kopai, cuma ukuran buah lebih pendek. Dan ini masih dalam proses penelitian dan atau uji coba. Dan sekarang pun sudah mulai saya coba untuk bekerja sama atau memberitahukannya dengan Balai Benih.
Mungkin di tahun ke depan mungkin sudah bisa pula dikembangkan atau didaftarkan. Kalau kita jadi petani cabai, itu sudah pasti namanya petani, sudah tentu ada suka dan ada dukanya. Jadi petani cabai, kalau pada saat sekarang ini, kita itu yang paling susahnya itu masalah pupuk kimia dengan pestisida. Karena pada saat sekarang ini, harga pestisida itu melambung sampai 33 kali lipat dari normalnya, dari yang dulunya. Sehingga kita petani sudah membutuhkan modal yang cukup tinggi untuk perawatan cabai. Begitu juga pupuk kimia. NPK saja pupuk kimia dulunya cuma 8.000, sekarang sudah 20.000 sampai 22.000 per kilo. Sedangkan harga cabai sekarang ini memang sedikit agak bagus, sekitar 30 atau 35.000 per kilo. Ini memang sudah bagus, kalau menurut pendapat saya sudah baik. Tapi kalau kita menjual cabai atau harga cabai di bawah 20.000 per kilo, ini tidak akan untung petani. Karena biaya pupuk kimia dan pestisida itu cukup tinggi. Jadi memang sekitar 35 atau 40 itu memang baru petaninya senang jadi petani cabai. Kalau sukanya jadi petani cabai, kalau kita rutin, kalau saya ini kan selalu rutin jadi petani cabai semenjak tahun 2005 sampai sekarang ini, saya tetap berusaha agar kita panen ini tidak ada hentinya. 4 hari sekali kita harus panen, 4 hari sekali kita harus panen, itu kalau saya. Sehingga saya apapun yang saya miliki, apapun yang saya butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, saya dari cabai, semuanya dari cabai. Kalau harga cabai bagus, sampai 100.000, sampai 80.000, kalau kita petani kan sangat senang. Cuma yang komplain itu kan pemerintah, inflasi lah, bagaimana lah. Tapi kalau kita petani kan senang, kalau cabai harganya naik. Cuma yang susahnya itu kalau harga cabai turun, jatuh anjlok, kita susah, kita rugi. Tapi pemerintah itu nggak ada apanya, nggak ada pertimbangannya. Kalau harga cabai di bawah 10.000 ya pemerintah tenang-tenang saja. Tapi kalau harga cabainya naik sampai 80.000, itu pemerintah udah heboh itu. Nah, jadi kalau sukanya semenjak saya jadi petani cabai sampai sekarang, kalau dulunya saya hidup nol pada tahun 2004, nol maksudnya tidak punya apa-apa. Tidak punya lahan, tidak punya tempat tinggal, saya tinggal cuma di gubuk kecil. Tempat tanahnya saya numpang pada tanah numpang, bukan tanah milik saya. Dan alhamdulillah semenjak jadi petani cabai sampai sekarang ini, kalau lahan pertanian seperti saya saja yang saya miliki itu sudah cukup tinggi, luas Pak, cukup luas. Pokoknya saya tidak meragukan lagi di mana saya mengembangkan cabai, ada lahan saya, ada lahan, dan segitu juga serana-serana lain yang saya miliki itu semuanya dari cabai. Walaupun saya cuma petani cabai petani kecil ya, saya ini cuma petani kecil, tapi saya punya ada L300 untuk menunjang usaha saya, dan untuk usaha keluarga saya, mobil saya itu Fortuner, saya beli cash itu 2017, itu cuma dari cabai. Mungkin kalau di Payakumbuh yang dari petani yang baru pakai Fortuner, mungkin baru saya yang pakai Fortuner. Itu 500-an, 520 saya beli, itu dari cabai. Selama saya jadi petani cabai, yang harga paling tinggi itu baru kemarin-kemarin nih, harga cabai sampai 80.000, 90.000, itu sekitar 6 bulan atau 5 bulan yang lalu ya. Itu harga cabai mencapai 90.000. Tapi beda dengan cabai kopai. Kalau cabai kopai harganya sampai 110. Waktu itu cabai lain 90.000, harga kopai 110 waktu itu. Itu harga yang paling tinggi. Tapi kalau menurut pendapat saya, walaupun harga itu tidak terlalu tinggi, yang sangat berpengaruh itu lama panen. Misalnya cabai lain kita panennya itu 2 bulan atau 3 bulan. Kalau kita usahakan cabai kopai ini bisa panen 6 bulan sampai 7 bulan masa panen. Itu yang sangat berpengaruh. Karena kita tidak lagi mengulang tanam atau mengolah lahan, tapi cuma panen, cuma perawatan saja. Sehingga itulah yang sangat menambah ekonomi atau memperbaiki ekonomi kita. Sangat bagus sekali. Lama masa panen itu yang sangat menentukan, dan jumlah produksi. Semua petani cabai ini tahu itu berapa uang yang dia dapatkan dari hasil usahanya.
Sebab 1 hektar, kalau kita olah 1 hektar itu lahan pertanian cabai, itu biasanya kan 20.000 lubang tanam. Itu produksi sekitar 20 ton. 20 ton 1 hektar. Kalau saya sendiri cuma paling melakukannya itu cuma 1/4 hektar. 5.000 lubang tanam. 5.000 lubang tanam itu produksi saya kan sekitar 5 ton. 5 ton, tapi kalau pertumbuhan bagus itu biasa mencapai 10 ton untuk 1/4 hektar ini. Kalau kita kalikan dengan harga cabai sekarang 40.000, 10 ton kali 40.000 itu sudah 400 juta sekali periode tanam. Sedangkan biaya produksi kita untuk 1/4 hektar itu 5.000 lubang tanam, itu cuma sekitar 20 juta, 20 atau 25 juta. Itulah biaya yang kita butuhkan untuk 1/4 hektar kalau di lahan kita. Tapi kalau kita semuanya mengupah atau membayar orang untuk mengerjakannya, perawatan kita bayar, semuanya kita bayar, itu memang yang paling, memang kita harus nambahkan biaya produksi kita yang biasa tadinya sekitar 20 juta mungkin jadi 30 juta per 1/4 hektar. Dari saya sendiri, untuk petani-petani cabai seluruh wilayah Indonesia, itu saya sarankan, ini yang untuk petani-petani pemula ya, saya sarankan kalau pada awalnya berusaha mencobalah untuk jadi petani itu mengarah pada pertanian cabai, cuma jangan terlalu luas lebih dulu. Bertanilah dulu terlebih awalnya itu mungkin sekitar 1.000 lubang tanam dulu. Itulah yang saya sarankan. Dan pelajari dulu hama-hamanya, harus dipelajari. Di lahan yang kecil itu pelajari dulu hama-hama yang nyerang tanaman cabai. Jadi yang pertama sekali kita harus menjiwai tanaman yang kita tanam itu, sehingga ada hubungan jiwa, hubungan batin antara kita dengan tanaman. Jadi karena tanaman ini adalah makhluk hidup, dia sangat butuh kasih sayang. Jadi kita harus menyayanginya seperti kita menyayangi anak kita sendiri, dan harus kita pelajari betul apa-apa hama yang nyerang tanaman, apa-apa bahasa isyarat yang dikeluarkan tanaman. Karena tanaman ini makhluk hidup, dia selalu mengeluarkan bahasa isyarat melalui daun dan kuncup-kuncupnya. Kalau dia butuh minum ya kita kasih minum, kalau dia butuh makan ya kita tambahin makannya, kalau dia sakit ya kita obati. Itulah yang harus kita pelajari dulu. Jadi di lahan kecil petani itu harus betul-betul mempelajari dulu sampai dia berhasil dan memahami dan menguasai budidaya cabai, barulah pindah ke lahan yang lebih luas. Dan lakukan ini kalau kita jadi petani cabai, jangan 1 periode. Setelah tanam 1 bulan atau 2 bulan tanam, kita harus tanam yang baru lagi. Tidak usah terlalu besar, tapi ada terus. 2 bulan sekali kita tanam, 2 bulan sekali kita tanam. Jadi kita nanti panennya itu merata, panen puncak terus itu. Sehingga itulah yang sangat membantu pada pertumbuhan ekonomi kita sebagai petani. Dan saya sangat mengharapkan kepada petani, bagaimana hendaknya masa ke depannya kita sebagai petani itu dihargai. Karena yang dihargai itu orang akan cenderung pada melihat ekonomi kita. Kalau ekonomi kita rendah, kita tidak akan pernah dihargai. Jadi ekonomi itulah yang sangat menentukan bagaimana kita bisa dihargai. Itulah saran-saran saya kepada seluruh petani. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh penonton yang sudah menyaksikan saya pada channel Hendarto Story. Mudah-mudahan apa yang barusan saudara saksikan ada bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin itu yang saya sampaikan, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.